selamat datang di saluran pilihan Anda. Di tengah badai yang ganas, seorang nelayan tua mengangkat sesuatu yang aneh dan mengerikan dari lautan. Di dalamnya, tertidur sebuah rahasia besar yang akan mengubah nasib bukan hanya dirinya, tetapi seluruh desa. Hari ini, saya akan menceritakan kisah luar biasa itu kepada Anda. Orang tua ini telah menghabiskan 60 tahun hidupnya bergulat dengan ombak di sebuah desa pesisir di Indonesia. Suara deburan ombak yang menghantam karang sudah begitu akrab di telingaku, sampai-sampai jika semalam saja suara itu tak terdengar, aku merasa telingaku tuli. Namun, malam ketika badai tropis besar itu melanda, segalanya berbeda. Raungan laut bukan lagi nyanyian pengantar tidur. Suara itu terdengar seperti kemarahan raksasa yang ingin menelan bulat-bulat desa nelayan kecil kami yang terletak di kaki bukit. Aku duduk di dalam rumah, mendengar angin yang memaksa masuk melalui celah pintu dan suara atap seng tetangga yang terhempas, merasa isi perutku seperti terbakar hangus. Istriku duduk di sampingku, terus-menerus memanjatkan doa kepada Tuhan sambil meremas tangan kurusnya. Betapa cemas hatinya saat itu. Di desa ini, siapa yang tidak takut pada laut? Bagi kami para nelayan, laut itu seperti malaikat pencabut nyawa yang bisa mengambil hidup kapan saja. Namun, ketika malam mengerikan itu berlalu dan fajar pertama menyingsing, desa pesisir kami masih berdiri tegak. Kecuali beberapa atap yang terbang dan beberapa pohon kelapa yang tumbang, semuanya secara ajaib masih utuh. Mungkin Tuhan masih mengasihani desa miskin ini. Matahari terbit dengan lemah, menyinari laut yang masih bergolak dan memuntahkan busa putih dengan cahaya kekuningan. Udara dipenuhi bau garam yang tajam, bau rumput laut, dan bau tanah yang semalaman diguyur hujan badai. Aku berdiri di halaman, menatap laut, dan menghirup dalam-dalam aroma yang membingungkan itu. Dadaku terasa sesak oleh emosi. Ada rasa lega karena terhindar dari bencana, sekaligus ketidaksabaran untuk segera melaut. Mungkin inilah darah pelaut yang meresap hingga ke tulang sumsumku. Sehari dua hari saja meninggalkan laut, badanku terasa pegal tak tertahankan. Saat masuk ke rumah, istriku sedang menyapu ranting-ranting pohon yang memenuhi halaman. Melihatku, dia langsung menggerutu, "Pak, lihat ini, semuanya berantakan. Untung rumah kita kokoh." Tadi malam aku benar-benar ketakutan setengah mati. Aku menjawab sekenanya, sementara pikiranku merencanakan sesuatu yang lain. Aku berjalan menuju jaring yang tersangkut di pagar, berpura-pura memeriksa bagian yang robek. Tangan kasarku menyentuh mata jaring, tapi mataku terpaku pada laut di kejauhan. Orang-orang takut pada laut setelah badai, tapi bagi nelayan kawakan sepertiku, ini justru kesempatan. Laut pasca badai adalah laut emas. Kawanan ikan terkejut dan bergerak dalam kelompok besar, dan terkadang ombak besar membawa hal-hal yang tak terduga ke perairan dangkal. "Pak, kau pasti berpikir untuk melaut lagi, kan?" "Jangan harap," suara istriku dari belakang memutus lamunanku. Hidup bersamanya puluhan tahun, dia tahu persis apa yang kupikirkan hanya dari gerak alis mataku. Aku tertawa renyah dan berbalik. Ibu ini khawatirnya berlebihan. Aku cuma mau membetulkan jaring. Nanti kalau laut sudah tenang beberapa hari lagi, baru aku berangkat. Namun suaraku tidak bisa menipu istriku. Dia meletakkan tangan di pinggang, mengerutkan kening yang penuh keriput, dan menatapku tajam. "Jangan coba-coba menipuku. Lihat wajah bapak saja aku sudah tahu. Ombak masih setinggi itu, mau jadi umpan hiu? Umurmu sudah tidak muda lagi." Aku tahu kata-kata istriku benar, tapi ada sesuatu di dalam hatiku yang menarikku kuat-kuat. Itu adalah panggilan laut, suara yang sekali kau dengar, tak bisa kau abaikan. Aku merendahkan suara untuk membujuknya. "Jangan khawatir, Bu. Aku sudah seumur hidup di laut, aku lebih tahu kapan harus pergi dan kapan harus pulang daripada siapapun. Pak Jaka, Rizky, dan Mbah Karto juga akan ikut. Mereka semua kan orang-orang hebat. Kami cuma akan pergi ke dekat-dekat sini, lihat situasi lalu langsung pulang. Kalau diam di rumah saja, tangan dan kakiku gatal rasanya." Istriku masih tampak kesal, melirikku tajam sekali lagi, lalu membuang muka. "Nasib, oh nasibku. Dapat suami yang lebih mementingkan laut daripada istri, terserah bapak mau kemana, aku tidak mau tahu." Meski mulutnya berkata begitu, aku tahu kekhawatiran menetes dari setiap katanya. Tapi hatiku sudah bulat.
Aku percaya pada instingku. Beberapa jerigen plastik untuk air. Bekal nasi dan ikan asin sisa kemarin yang disimpan istriku di lemari makan, serta peralatan perbaikan jaring. Agar istriku tidak mengomel lagi, aku bergerak sehening mungkin. Aku pergi ke ujung desa dan mampir ke rumah Pak Jaka terlebih dahulu. Pak Jaka adalah teman akrabku, sifatnya berapi-api dan sederhana, tapi tenaganya luar biasa meski usianya sudah kepala 6. Mendengar ajakanku melaut, matanya langsung berbinar. Wah, Pak Hasan? Tangan dan kakiku juga gatal setengah mati. Terkurung di rumah rasanya mau gila. Bukankah ombak besar justru membawa ikan besar? Selanjutnya kami menemui Rizky dan Mbah Karto. Rizky adalah yang termuda di antara kami, pemuda berumur 30-an yang menjadi juru mudi andalan kapal kami. Sebaliknya, Mbah Karto adalah yang tertua, lebih tua dariku. Dia pendiam dan tidak banyak bicara, tapi soal pengetahuan laut tak ada yang bisa menandinginya di desa ini. Orang-orang berseloroh bahwa di tubuh Mbah Karto mengalir air asin, bukan darah. Bersama rekan-rekan yang bisa diandalkan ini, hatiku terasa mantap. Dengan mereka, laut seganas apapun tak menakutkan. Kami berempat bersusah payah mendorong perahu kayu tuaku ke air, nama perahunya KM Samudra. Nama yang diberikan almarhum ayahku puluhan tahun lalu dengan harapan setiap pelayaran akan aman dan luas rezekinya. Ombak masih menerjang pantai dengan keras, mengguncang perahu seolah hendak membalikannya. Rizky memegang perahu sekuat tenaga, sementara aku dan Pak Jaka melemparkan barang-barang ke dalam. Orang-orang desa yang melihat kami bersiap melaut berdecak khawatir atau berlari untuk mencegah. Pak Hasan, laut masih ganas, bahaya kalau pergi sekarang. Kalian ini nekat sekali. Terlambat sehari 2 hari kan tidak kiamat. Aku hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Aku tahu mereka khawatir, tapi mereka tidak mengerti dorongan hati seorang pelaut saat melihat lautan. Dengan suara mesin diesel dompeng yang berbunyi tek-tek-tek, KM Samudra membelah ombak menuju laut lepas. Desa dan teriakan orang-orang semakin mengecil di belakang punggung kami, lalu menghilang. Di depan mata kami hanya terhampar lautan abu-abu yang luas. Laut masih marah. Ombak putih menerjang seolah ingin menelan perahu kecil kami. Perahu terangkat ke udara lalu terhempas jatuh ke balik ombak dengan bunyi boom, membuat perut mual. Rizky memegang kemudi dengan wajah tegang, keringat dingin bercucuran di dahinya. Mbah Karto duduk tenang seperti patung batu di haluan, menatap cakrawala dengan tajam. Hanya Pak Jaka yang berteriak lantang. Begini baru namanya main ombak. Benar kan, Pak Hasan? Hari ini pasti panen besar. Kami menuju lokasi penangkapan ikan yang biasa, sekitar 10 mil dari pantai. Itu adalah laut dalam yang banyak karangnya, tempat ikan-ikan mahal berkumpul. Biasanya tempat itu tenang, tapi hari ini terasa aneh dan asing. Warna air laut tidak jernih seperti biasa melainkan keruh, dan segala macam sampah seperti ranting pohon, potongan styrofoam, dan botol plastik yang tersapu badai mengapung di mana-mana. Melihat warna air yang keruh, firasat buruk melintas di hatiku. Seumur hidup di laut, baru kali ini aku melihat warna air seaneh ini. Bukan hanya karena lumpur, tapi ada kilau berminyak di permukaannya. Aku memberi isyarat pada Rizky untuk mengurangi kecepatan. Kalian tidak merasa ada yang aneh? Tanyaku dengan suara keras menembus suara ombak. Pak Jaka melihat sekeliling dan mengangguk. Memang aneh. Keruh seperti air sungai. Mungkin badai mengaduk dasar laut sampai ke bawah. Mbah Karto yang sedari tadi diam akhirnya buka suara. Suaranya serak. Bukan. Ini tanda arus aneh. Badai besar telah mengubah jalur air di dasar laut. Kita harus hati-hati, ucapan Mbah Karto membuat suasana di atas perahu menjadi berat. Pengalamannya tak bisa diabaikan, aku pun berpikiran sama. Pelayaran kali ini sepertinya memang menyiapkan sesuatu yang istimewa. KM Samudra melaju tertatih di atas ombak ganas, membawa 4 lelaki yang menyimpan harapan, kecemasan, dan ketakutan samar akan lautan yang tak dikenal. Saat matahari tepat di atas kepala, kami baru sampai di lokasi, tempat yang disapu badai itu tampak benar-benar berbeda. Karang-karang yang biasa kami jadikan penanda kini hancur dihantam ombak, tinggal sisa-sisanya saja. Anehnya, suasana begitu sunyi. Tak ada satupun burung camar, dan tak ada tanda-tanda kawanan ikan yang biasanya berenang bebas. Pak Jaka menggerutu gelisah. Ini aneh.
satu ekor ikan pun tak terlihat. Apa mereka semua kabur karena takut badai? Aku menenangkan teman-temanku. Tenanglah. Ikan-ikan itu pintar, kalau arus deras mereka sembunyi di tempat dalam. Kita coba lempar jaring dulu baru tahu. Aku memberi isyarat, dan kami berempat memulai pekerjaan yang sudah mendarah daging. Rizky memperlambat perahu agar bergerak melingkar perlahan, sementara aku dan Pak Jaka melempar jaring pemberat dari sisi perahu. Mbah Karto di belakang dengan sigap mengurai jaring yang kusut. Suara jaring dilempar dan pelampung menghantam sisi perahu adalah suara yang menemaniku seumur hidup. Kami memutuskan menebar jaring besar untuk melingkupi area yang luas, berharap ikan-ikan berkumpul di kedalaman menghindari arus deras. Setelah jaring terakhir ditebar, kami mematikan mesin dan membiarkan perahu hanyut mengikuti arus. 4 lelaki itu masing-masing menyalakan rokok kretek. Asap rokok bercampur udara asin menciptakan aroma yang khas. Kami menunggu dalam diam. Pekerjaan ini butuh kesabaran selain fisik dan pengalaman. Setengah hari menunggu bisa saja hanya dapat ikan kecil, tapi sekali tarik bisa juga perahu penuh. Itu rezeki dari laut yang tak bisa ditebak. Sekitar 1 jam berlalu, aku merasakan tali jaring menegang. Insting pelautku berkata, "Kena." Aku memberi isyarat, dan wajah semua orang menjadi cerah. "Dapat. Kawan-kawan. Ayo tarik." Seruku. Pak Jaka yang paling bersemangat membuang rokoknya dan menggulung lengan baju, memamerkan otot-ototnya yang menonjol. Kami mulai menarik jaring, Rizky menyalakan mesin penarik, dan jaring mulai tergulung naik dengan suara deret, namun semakin ditarik, jaring terasa berat luar biasa. Lebih berat dari jaring manapun yang pernah kutarik seumur hidupku. Ya ampun, berat sekali. Pak Hasan, ini benar-benar panen besar, pasti satu kawanan tuna masuk semua. Pak Jaka berteriak terengah-engah, wajahnya memerah. Rizky juga berjuang mengendalikan mesin. Mesin itu mengeluarkan suara berdecit seolah mau pecah. Aku senang, tapi hati kecilku merasa ada yang ganjil. Berat ini berbeda dengan berat kawanan ikan. Kalau ikan, mereka akan meronta dan mengguncang jaring, tapi ini terasa berat dan mati, seolah kami menarik batu raksasa dari dasar laut. Tiba-tiba Mbah Karto berteriak, "Berhenti!" Suaranya yang tegas membuat kami semua berhenti. Dia menatap tali yang tegang seperti senar busur dan berkata, "Bukan ikan. Kalau ikan, mesin tidak akan bersuara begitu. Ada sesuatu yang sangat keras dan berat tersangkut di jaring." Kata-kata Mbah Karto seperti menyiram air dingin pada kegembiraan kami. Pak Jaka menggerutu, Mbah Karto ini selalu pesimis. Selain ikan, apa lagi yang ada di bawah sana sampai seberat ini? Mungkin ikan pari raksasa. Tapi aku percaya Mbah Karto. Aku menyuruh Rizky mematikan mesin. "Ayo kita tarik pakai tenaga kita." Kami berempat memegang sisi jaring dan berteriak bersamaan. 1, 2, 3. Kami mengerahkan tenaga sekuat tenaga, jaring naik sedikit lalu turun lagi, beratnya minta ampun. Keringat bercucuran seperti hujan, urat-urat leher kami menonjol. Setelah berkali-kali mengejan, akhirnya kami berhasil menarik sebagian jaring mendekati permukaan, dan ketika benda misterius itu menampakkan wujudnya, kami semua terpaku di tempat. Itu bukan ikan, bukan pula batu. Yang terperangkap di dalam jaring kami adalah sebuah benda persegi panjang raksasa berwarna hitam legam. Saat air laut mengalir turun dari permukaannya, terlihatlah lapisan logam berkarat yang dipenuhi teritip. Kami saling berpandangan, tak mampu berkata-kata. Di atas perahu kecil di tengah laut lepas, 4 nelayan ini menghadapi penemuan yang tak terbayangkan. Apa itu sebenarnya? Dari mana asalnya? Apa isinya? Ribuan pertanyaan melintas di kepala, tapi tak ada jawaban. Yang kutahu hanyalah benda sunyi dan misterius itu telah tertidur puluhan tahun di dasar laut dalam, dan takdir menjadikan kami, nelayan biasa ini, sebagai orang pertama yang menemukannya. Kami berempat menatap benda berbentuk peti yang terbungkus jaring itu seperti tersihir, ukurannya jauh lebih besar dari dugaan. Panjangnya sekitar 2 meter, lebarnya lebih dari 1 meter. Warnanya merah kehitaman akibat korosi air laut, dengan bercak putih dari teritip dan cangkang kerang yang menempel di sana-sini. Tampak seperti monster laut purba yang baru bangun dari tidur panjang. Ini benda apa sebenarnya? Rizky yang pertama buka suara. Suaranya bergetar, entah karena lelah atau syok.
Pak Jaka melupakan rasa lelahnya, matanya berbinar. Dia mendekat ke tepi perahu, berusaha melihat lebih jelas, lalu berteriak, "Ya ampun, ini peti besi. Pak Hasan, ini peti besi. Jangan-jangan harta karun bajak laut zaman dulu?" Pikiran itu menyengat tubuhku seperti aliran listrik. Harta karun, bagi kami yang hidup di desa nelayan miskin, bergulat dengan laut seumur hidup hanya untuk makan sehari-hari, kata harta karun adalah mimpi yang paling mustahil. Aku berusaha menenangkan diri dan berkata pelan, "Belum ada yang tahu apa itu. Ayo angkat ke atas perahu pelan-pelan. Kalau dibiarkan menggantung begitu lalu jaring putus, semua usaha kita sia-sia." Kata-kataku menyadarkan mereka. Kami kembali menyatukan tenaga. Ada yang menarik jaring, ada yang mendorong dengan galah, berusaha menaikkan peti besi itu, beratnya sungguh menyiksa. Meski hampir mengapung di permukaan, mengangkatnya melewati bibir perahu adalah pekerjaan berat. Air yang mengucur dari peti membasahi lantai perahu. Setelah perjuangan keras, akhirnya kami berhasil menariknya ke dalam perahu. Benda itu tergeletak memakan tempat di tengah perahu, menghalangi jalan, memancarkan aura kuno sekaligus menakutkan. Kami mengelilingi peti itu sambil terengah-engah. Dari dekat, jejak kerusakan akibat waktu dan air laut terlihat lebih jelas. Pelat besi tebalnya terkelupas di banyak tempat karena korosi. Di 4 sudutnya ada besi penguat tebal, tapi itu pun sudah hampir habis dimakan karat. Aku mengetuk sisi peti dengan tangan, terdengar suara tung-tung yang berat, jelas terbuat dari pelat besi yang sangat tebal. Pak Jaka yang paling penasaran tak tahan lagi, dia mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mulai mengikis teritip di permukaan peti. Tiba-tiba dia berteriak, ada tulisannya, ada tulisan terukir di sini." Kami semua mengerumuninya. Di bawah cangkang hewan laut, terlihat samar beberapa huruf yang terukir dalam di logam. Kami menyiramnya dengan air laut untuk membersihkannya. Serangkaian angka muncul lebih jelas. "Angka, kan?" gumam Rizky pelan. 1979. Berarti peti ini dibuat tahun 1979? Sudah lebih dari 40 tahun yang lalu, 40 tahun. Waktu yang cukup bagi seorang bayi untuk menjadi pria paruh baya. Selama 40 tahun tertidur di laut dingin, apa yang telah dilihat peti ini? Di samping angka itu, ada simbol-simbol aneh yang tak kami mengerti. Bukan huruf Latin, bukan aksara lokal. Bentuknya seperti segitiga dan lingkaran yang bertumpuk, mirip coretan. Mbah Karto yang sedari tadi mengamati dengan diam, perlahan bicara. "Ini bukan barang sembarangan. Melihat bentuk dan simbol-simbolnya, kemungkinan besar ini barang pemerintah. Mungkin barang yang dipakai tentara atau lembaga zaman dulu." Kata-kata Mbah Karto membuat rasa penasaran kami memuncak. Kalau barang militer, apa isinya? Senjata? Dokumen rahasia? Atau sesuatu yang lebih hebat lagi? Imajinasi Pak Jaka tentang harta karun kembali muncul. Jangan-jangan emas batangan yang disembunyikan rezim lama? Katanya banyak orang kaya yang hartanya tak sempat dibawa kabur saat kekacauan dulu. Dugaannya terdengar cukup masuk akal. Tahun 1979 adalah masa Orde Baru yang kuat, peti besi kokoh tenggelam di dasar laut. Semua tanda-tanda ini cocok dengan cerita-cerita tentang harta hilang. Aku mengelilingi peti itu, memeriksa lebih teliti. Di satu sisi ada gembok seukuran kepalan tangan, tapi sudah sangat berkarat hingga bentuk aslinya tak dikenali. Sepertinya sudah terkunci rapat sejak lama sekali. Aku mencoba menggoyangkan tutupnya dengan tangan, tapi tak bergerak sedikit pun. Tertutup rapat seperti bongkahan besi padat. Membukanya pasti bukan pekerjaan mudah. Langit mulai berwarna jingga. Sinar matahari terakhir menembus awan, mewarnai laut. Sudah waktunya kami pulang. Tapi pertanyaan terbesar tersisa. Mau diapakan peti ini? Dibuka di sini? Di tengah laut? Atau dibawa ke darat? Senja menyebar di atas laut, mewarnai langit dengan merah darah. Perahu kecil kami terombang-ambing di tengah samudra, dan di tengahnya tergeletak peti besi misterius seperti monster laut yang tertidur. Kami berempat diam, tapi kepala kami penuh pikiran rumit. Harus diapakan barang ini? Keheningan dipecahkan oleh Pak Jaka. Sifatnya yang tak sabaran meledak, dia memukul peti itu dan berkata tegas. "Buka saja di sini." "Pak Hasan?"
Aku penasaran setengah mati. Di kapal ada palu dan linggis, kalau kita berempat gabungkan tenaga, masa gembok karatan begini tidak bisa hancur? Rizky mendengar itu wajahnya pucat pasi. Dia melambaikan tangan dengan panik. Jangan, Pak Jaka. Aku takut. Kalau isinya senjata perang atau bom sisa zaman dulu bagaimana? Kalau dibuka di sini lalu meledak, kita berempat mati konyol menghadap Yang Maha Kuasa. Ucapan Rizky masuk akal. Semangat Pak Jaka langsung surut. Mbah Karto yang lama termenung akhirnya bicara. Suaranya tenang tapi berbobot. Kata Rizky benar. Kita tidak tahu apa isinya. Membuka di tengah laut terlalu berbahaya. Lagi pula sebentar lagi gelap dan ombak mulai besar lagi. Kalau kita sibuk membuka peti dan tidak memperhatikan cuaca, kita bisa celaka. Menurutku, sebaiknya bawa ke darat dulu. Pikirkan caranya di rumah. Keselamatan nomor 1. Semua mata tertuju padaku, menunggu keputusan akhir. Jujur, hatiku juga bimbang. Di satu sisi, aku ingin tahu setengah mati apakah ada emas permata atau rahasia mengerikan di dalam peti besi itu. Tapi di sisi lain, pengalaman melaut puluhan tahun memperingatkanku untuk tidak bertindak gegabah. Laut tidak pernah mengampuni orang yang ceroboh. Aku menghirup udara senja dalam-dalam lalu berkata tegas, Mbah Karto benar. Bawa ke darat dulu. Cari cara di rumah belum terlambat. Di sini tidak aman. Mendengar keputusanku, Pak Jaka tampak agak kecewa tapi tidak membantah. Dia tahu sifatku yang sulit diubah kalau sudah memutuskan. Kami mengangkat jangkar dan menyalakan mesin untuk kembali. KM Samudra bergerak susah payah membawa muatan berat itu. Kecepatan perahu melambat drastis, mesin berbunyi berat. Seolah perahu pun kewalahan menanggung beban rahasia ini. Dalam perjalanan pulang, suasana di perahu tidak lagi tegang. Berganti dengan segala macam tebakan dan khayalan. Pak Jaka paling bersemangat menggambarkan masa depan yang indah. Aku serius nih, kalau di dalamnya ada emas, aku langsung beli kapal yang lebih besar dan mesinnya kuat. Terus bangun rumah baru biar istri dan anak tidak susah lagi. Pak Hasan mau apa? Aku hanya tertawa. Rizky lebih banyak khawatir. Aku takut kalau ini barang pemerintah. Kalau kita buka sembarangan terus ketahuan, bisa-bisa kita masuk penjara. Bagaimana kalau sampai sana lapor Pak Kepala Desa saja? Mbah Karto menggeleng. Itu terlihat seperti barang resmi lembaga penting. Aku duduk di buritan menatap lampu-lampu desa yang mulai menyala satu persatu di kejauhan, harapan dan kecemasan bergumul di hati. Aku tahu, begitu perahu ini menyentuh dermaga, hidupku dan mungkin seluruh desa ini tidak akan sama lagi. Peti itu bukan hanya memuat berat besi, tapi juga berat takdir. Saat KM Samudra tinggal beberapa ratus meter dari dermaga, aku merasa ada yang aneh. Biasanya jam segini dermaga sepi. Paling cuma anak-anak main atau beberapa istri menunggu suami. Tapi hari ini beda. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, banyak orang berkumpul dan ribut, seperti ada pasar malam. Aku menyipitkan mata mencari wajah-wajah yang kukenal. Sepertinya hampir seluruh warga desa keluar. Aneh. Kenapa hari ini yang menjemput banyak sekali? Rizky juga menyadarinya dan berbisik padaku. Pak Jaka tertawa senang. Mungkin kabar kita dapat tangkapan besar sudah menyebar, jadi mereka mau kasih selamat. Kabar baik, memang cepat menyebar. Aku tidak berpikir sesederhana itu. Firasatku buruk. Jangan-jangan ada yang melihat kami mengangkat peti dari kejauhan dan menyebarkan gosip, perahu perlahan merapat. Belum sempat kami menambatkan tali, puluhan pertanyaan menghujani kami. Pak Hasan, kok terlambat? Dapat ikan banyak? Katanya dapat barang aneh dari laut ya? Coba lihat. Itu apa sebenarnya? Orang-orang saling dorong ingin melihat ke dalam perahuku. Kacau seperti pasar. Aku memasang wajah tenang dan menjawab seadanya. Biasa saja, ombak tinggi jadi tidak dapat banyak. Tolong minggir, kami lelah. Tapi Pak Jaka yang mulutnya ember sudah berteriak lantang. Ikan apanya? Pak Hasan dan kami hari ini dapat harta karun beneran. Harta karun beneran? Kata-kata Pak Jaka seperti menyiram bensin ke api. Kerumunan bersorak wah, dan mendesak makin gila-gilaan. Rasa penasaran mereka memuncak. Aku memelototi Pak Jaka dan menghela napas. Tapi masalah terbesar sekarang adalah memindahkan peti ini ke darat, terlalu berat untuk kami berempat.
Akhirnya, belasan pemuda desa turun tangan. Dengan teriakan 1, 2, angkat. Setelah bersusah payah, barulah peti itu bisa dikeluarkan dari perahu dan diletakkan di pasir pantai. Peti besi hitam berkarat dan penuh teritip itu tergeletak di bawah lampu jalan yang suram. Tampak makin misterius dan angker. Orang-orang membentuk lingkaran, berdecak kagum, menunjuk-nunjuk, dan berbisik-bisik. Ya ampun, petinya besar dan berat sekali. Lihat karatan begini, pasti barang antik. Lihat ini, ada angkanya. 1979. Gosip menyebar secepat kilat. Ada yang bilang itu harta bajak laut ratusan tahun lalu yang muncul karena badai. Ada yang yakin itu emas peninggalan Jepang atau Belanda. Ada juga yang berbisik itu barang selundupan atau barang terlarang, sampai-sampai Pak Hasan tidak berani membukanya. Desa nelayan kecilku yang biasanya cuma ribut soal ikan, kini mendidih gara-gara satu peti besi. Tatapan orang padaku pun berubah. Ada rasa ingin tahu, iri, juga curiga. Aku lelah dan jengkel. Aku cuma ingin cepat-cepat membawa masalah ini ke rumah dan menjauhkannya dari mata orang. Tapi kerumunan tak mau bubar. Mereka terus mengepung kami dan peti itu. Aku tahu sejak saat ini, hidupku berbelok arah. Entah isi peti ini emas permata atau besi tua, benda ini sudah memberiku masalah besar, dan ini baru permulaan. Saat kerumunan ribut seperti sarang lebah, suara berat dan berwibawa membungkam segalanya. Harap tenang semua. Beri jalan. Semua orang diam dan otomatis memberi jalan. Dari ujung desa, Pak Haji Salam berjalan pelan dengan tongkat bambunya yang mengkilap. Pak Haji Salam adalah sesepuh desa, usianya sudah 80 lebih, orang paling berilmu di sini. Pernah jadi tentara muda, pernah kerja di kantor kecamatan, bisa baca huruf Arab dan Inggris. Di desa ini, kata-katanya lebih didengar daripada Pak Kepala Desa KT. Kedatangan Pak Haji Salam seperti angin sejuk yang mendinginkan udara panas di dermaga. Dia tidak menatap siapapun, matanya yang tua tapi masih tajam terfokus pada peti besi di tengah pasir. Dia mengelilingi peti itu, mengangguk-angguk, jenggot putihnya bergoyang ditiup angin laut. Kami berempat berdiri tegak dan memberi salam hormat. Pak Haji, kami baru saja pulang. Pak Haji Salam mengangguk membalas, lalu bertanya padaku dengan suara lembut, dari mana kau dapat benda ini, San? Aku menceritakan semuanya dengan jujur. Dari jaring yang berat sampai mengangkatnya, dan menunjukkan angka 1979 serta simbol aneh itu. Pak Haji Salam berjongkok, menyipitkan mata di bawah cahaya remang. Dia mengangkat tangan kurusnya yang keriput, mengusap huruf-huruf itu dengan lembut seolah menyentuh benda pusaka. Dermaga sunyi senyap, ratusan mata tertuju padanya. Cukup lama kemudian, Pak Haji Salam berdiri perlahan dan menghela napas panjang. Dia menatap kerumunan yang menahan napas, lalu berkata, peti ini bukan barang sembarangan. Terdengar gumaman dari kerumunan. Melihat bahan besinya, cara pembuatannya, terutama simbol-simbol itu, sepertinya ini barang milik lembaga penting pemerintah zaman dulu, bisa tentara, bisa juga lembaga penelitian. 1979 itu tahunnya, dan simbol itu mungkin tanda kesatuan atau instansi mereka. Penilaian Pak Haji Salam menghantam kepala orang-orang seperti palu. Gosip harta karun bajak laut langsung padam, tapi imajinasi yang lebih menarik muncul. Barang lembaga penting. Kata-kata itu terdengar besar dan rahasia. Mata Pak Jaka kembali berbinar. Dia berbisik padaku. Pak Hasan dengar? Barang pemerintah. Berarti isinya pasti barang sangat berharga. Mungkin lebih hebat dari emas permata. Jantungku berdegup kencang. Harapan akan harta kembali muncul, kali ini terdengar lebih masuk akal. Pak Haji Salam menepuk bahuku dan menatapku penuh arti. Kau dapat rezeki, San. Tapi rezeki dan musibah itu bedanya tipis. Benda ini tidak sederhana, akan membawa banyak hal padamu. Hadapilah dengan tenang dan bijak. Jangan karena keuntungan di depan mata lalu bertindak bodoh. Sementara bawa pulang dulu, simpan baik-baik. Segala sesuatu ada aturannya. Setelah berkata begitu, Pak Haji berbalik dan menghilang perlahan ke dalam kegelapan. Kerumunan menatap punggungnya lalu kembali menatap peti, dan menatapku dengan pandangan rumit. Nasihat Pak Haji terdengar seperti konfirmasi nilai peti itu sekaligus peringatan akan masalah yang akan datang.
Aku berdiri di dermaga yang berangin, menata hati yang kacau. Malam ini bakal jadi malam tanpa tidur. Mendengar ucapan Pak Haji, aku memutuskan segera memindahkan peti ke rumah. Membiarkannya di dermaga semenit lagi hanya akan menambah masalah. Aku memanggil lagi para pemuda desa. Hampir 20 orang berwajah merah padam mengerahkan tenaga sambil berteriak, "Hayaa!" Baru peti itu bisa dinaikkan ke atas tosa, gerobak motor, roda 3. Jarak dermaga ke rumahku tak sampai sekilo, tapi butuh hampir 30 menit. Roda tosa amblas di jalan tanah yang lunak, suara mesin yang menderu dan napas orang-orang terdengar menyedihkan. Warga yang penasaran mengikuti di belakang, membentuk pawai yang tak disengaja. Saat tosa masuk ke halaman rumahku dengan susah payah, istriku sudah berdiri di depan pintu dengan tangan di pinggang. Wajahnya mengeras melihat peti besi kotor besar itu dan kerumunan yang ribut. "Ya ampun, Pak, bawa rongsokan apa lagi ke rumah? Itu bedanya apa sama besi tua? Buat apa bawa sampah bikin kotor halaman saja?" Istriku memarahi tanpa peduli orang sekitar. Aku tahu sifatnya, itu cuma karena dia khawatir kami kena masalah. Aku berkata lembut, "Sabar Bu, tenang dulu. Ini bukan rongsokan, ini rezeki dari laut." Setelah memberi uang rokok pada para pemuda, aku menutup pagar bambu dan memblokir tatapan penasaran dari luar. Kini di halaman tinggal kami berdua dan peti besi itu. Di bawah lampu bohlam kuning di teras, peti itu tampak makin aneh. Istriku mengelilinginya, lalu menendang sisinya dengan kaki. "Rezeki apanya? Di mataku cuma kelihatan sumber masalah, lihat gemboknya karatan begitu. Setan mana yang bisa buka? Jangan-jangan isinya tulang belulang orang mati tenggelam?" Aku tertawa mendengar imajinasi istriku. Aku menariknya dan menceritakan dugaan Pak Haji Salam. Mendengar kata lembaga penting, wajahnya agak melunak. Dia tidak mengomel lagi, tapi wajahnya campur aduk antara penasaran dan cemas. Dia berjongkok, menyentuh simbol aneh itu seperti Pak Haji tadi. "Terus mau diapakan? Mau dibuka?" Aku mengangguk. "Tentu harus dibuka. Tapi tidak sekarang, harus cari cara. Gembok ini tidak sederhana." Kami memeriksa gembok itu bersama. Gembok sebesar kepalan tangan itu karatnya sudah menyatu dengan badan peti. Lubang kuncinya bahkan tak terlihat. Aku ketuk dengan palu kecil, cuma bunyi tang-tang nyaring, gembok tak bergeming, satu-satunya cara sepertinya harus dihancurkan paksa. Istriku menghela napas menatapku. Aku takut kalau ini barang terlarang atau ilegal. Keluarga kita turun-temurun hidup jujur, jangan sampai gara-gara peti yang tidak jelas asalnya kita kena masalah hukum. Kekhawatiran istriku adalah kekhawatiranku juga. Tapi rasa penasaran dan harapan bahwa ini bisa mengubah nasib terlalu besar. Itu mengalahkan rasa takut. Aku memegang tangannya yang kasar. "Jangan khawatir, Bu. Biar aku yang urus. Sementara taruh sini dulu. Malam ini kita jaga. Besok kita pikirkan lagi." Malam itu, aku menggelar tikar di balai-balai teras, samping peti itu. Tidak mungkin aku tidur di dalam meninggalkan harta misterius itu di halaman. Takut maling, takut terjadi sesuatu. Aku berbaring menatap langit berbintang. Angin laut masih membawa bau asin, desa sudah tidur lelap, hanya suara ombak di kejauhan. Tapi di rumah kecilku, sepasang suami istri tua tak bisa tidur gara-gara peti besi. Benda itu tergeletak diam dan berat dalam kegelapan, seperti tanda tanya raksasa yang dilemparkan takdir ke dalam hidupku. Kupikir menutup pagar bisa menghalangi segalanya. Ternyata aku salah. Besok paginya, sebelum matahari terbit, halaman rumahku sudah ribut lagi. Gosip peti harta karun sudah menyebar sampai ke desa sebelah. Orang-orang datang naik motor, sepeda, bahkan jalan kaki berkilo-kilo cuma buat melihat peti besi itu. Mereka berkerumun di luar pagar, menunjuk-nunjuk, ada yang memanjat tembok mau mengintip. Rumahku mendadak jadi tempat wisata. Saat aku bingung menghadapi kerumunan ini, Pak Kades, kepala desa, datang. Pak Kades ini masih muda, seumuran anakku, kerjanya cekatan tapi kadang terlalu kaku pada aturan. Aku lega melihatnya, kupikir dia mau membubarkan massa. Dia masuk ke halaman, melihat peti itu sekilas, lalu berkata dengan wajah serius, "Pak Hasan, masalahnya jadi besar. Satu kampung heboh gara-gara peti Bapak. Sebagai kades, saya minta Bapak kooperatif dengan pemerintah." Aku agak tersinggung. "Kooperatif?
Maksudnya apa Pak Kades? Aku kan cuma nemu ini di laut. Pak Kades melipat tangan di dada dan berkata tegas, menurut aturan, semua temuan barang tak bertuan, benda bersejarah, atau cagar budaya harus dilaporkan dan diserahkan ke negara untuk diteliti, kata Pak Haji Salam. Ini mungkin benda bersejarah. Bapak tidak boleh buka sembarangan atau menyimpannya sendiri. Mendengar kata diserahkan, darahku naik. Apa? Aku yang bertaruh nyawa di laut mengangkatnya, sekarang suruh kasih ke negara cuma-cuma, tidak bisa. Ini hadiah laut buatku. Aku yang nemu, aku yang berhak tahu isinya apa. Kalau isinya emas, apa harus diserahkan semua juga? Pak Jaka dan Mbah Karto yang mendengar kabar langsung datang dan berdiri di belakangku membela, betul. Pak Hasan benar. Ini hasil keringat kami, masa main minta saja. Debatku dengan Pak Kades makin panas. Dia mengulang-ulang pasal dan aturan seperti burung beo. Kami pakai logika nelayan. Hadiah laut milik yang menemukan. Perdebatan kami bikin orang-orang di luar makin heboh. Mereka bersorak, situasi jadi tak terkendali. Warga desa pun terpecah dua. Kerabat dan teman-temanku membela. Betul. Orang dapat rezeki kok mau diambil. Bukan hasil korupsi kok. Tapi yang sok tahu hukum atau yang iri mendukung Pak Kades. Serahkan ke negara paling aman. Daripada ribut, itu bukan punya Pak Hasan pribadi kok. Desa nelayan kami yang biasanya damai dan gotong royong mulai retak gara-gara peti besi. Tatapan orang padaku bukan lagi cuma penasaran, tapi ada iri dan tuduhan. Aku merasa tertekan. Peti itu masih diam dingin di tempatnya, tapi sudah mengaduk-aduk sisi terbaik dan terburuk hati manusia. Aku menatap Pak Kades dan tetangga, muncul rasa keras kepala di hatiku. Tidak akan kuserahkan. Setidaknya sampai aku lihat sendiri isinya. Belum selesai ribut dengan Pak Kades, terdengar suara mobil dari ujung jalan. Di desa kecil ini jarang ada mobil masuk, apalagi mobil plat merah, semua orang menoleh. Sebuah mobil kijang dinas berwarna hijau tua berhenti di depan rumah, debu beterbangan, pintu terbuka, dua pria berpakaian safari turun. Satu umurnya 40-an, berkacamata, terlihat seperti bos. Satu lagi lebih muda, bawa tas kerja. Pak Kades langsung lari menyambut, membungkuk-bungkuk hormat. Pak Bagus, Pak Kepala Dinas Kebudayaan. Kok tidak bilang mau datang? Saya bisa jemput di perbatasan desa. Pria yang dipanggil Pak Bagus itu mengangguk ringan. Matanya tajam menyapu kerumunan dan berhenti di peti besi di halamanku. Tanpa bicara, dia dan staf mudanya langsung masuk ke rumahku seperti rumah sendiri. Pak Kades buru-buru mengikuti dan memberi isyarat padaku untuk masuk bicara. Kami duduk di kursi kayu reyot di ruang tamu. Pak Bagus memperkenalkan diri sebagai kepala seksi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten. Staf mudanya sopan tapi tegas. Pak Hasan, kami dengar Bapak mengangkat benda tak lazim dari laut. Kami datang untuk memastikan. Aku menunjuk ke halaman. Pak Bagus keluar, memeriksa peti itu lebih teliti daripada Pak Haji Salam. Dia juga memperhatikan angka dan simbol itu. Cukup lama kemudian, dia kembali dengan wajah sangat serius. Pak, dugaan awal kami, ini kemungkinan besar benda bernilai sejarah atau budaya. Sesuai Undang-Undang Cagar Budaya, benda seperti ini harus diserahkan ke negara untuk diteliti dan diamankan. Hari ini, mewakili Pemkab, kami minta dengan hormat Bapak menyerahkan peti ini. Kata-katanya halus tapi isinya sama saja dengan Pak Kades. Serahkan. Rasa keras kepalaku makin menjadi. Tadi pagi lawan Pak Kades, sekarang lawan orang dinas. Aku mengibaskan tangan dengan nada kesal. Jangan bicara hukum padaku. Aku cuma nelayan bodoh yang tahunya ombak dan jaring. Aku yang angkat, ini punyaku. Kenapa harus diserahkan? Kalau diserahkan, aku dapat apa? Kalian bawa pergi? Bilang tidak ada nilainya? Terus ditilap, aku bisa apa? Atau kalau isinya mahal, kalian ambil semua, aku gigit jari? Kata-kataku yang belak-belakan membuat staf muda itu mengernyit mau marah, tapi Pak Bagus mengangkat tangan mencegah. Dia tetap tenang. Senyum tipis. Pak, tenang dulu. Kami mengerti perasaan Bapak. Negara tidak akan merampas hak rakyat sembarangan. Kalau benda ini terbukti berharga, Bapak akan dapat kompensasi atau hadiah yang layak sesuai aturan. Kalau bukan benda sejarah, kami kembalikan,
prosedur penelitian ini demi keamanan dan memastikan nilainya. Bagaimana kalau isinya bahan peledak atau zat kimia berbahaya? Menyimpannya di rumah sangat berbahaya bagi keluarga Bapak dan warga desa. Logikanya sangat rapi, halus tapi mengancam. Tapi aku, nelayan tua yang seumur hidup mengandalkan otot sendiri, tidak mudah percaya janji manis. Aku sudah terlalu sering melihat pejabat yang lain di mulut lain di hati. Aku menggeleng tegas. Tidak bisa. Sebelum jelas isinya apa dan aku dapat apa, tidak boleh dibawa. Peti ini tetap di halaman rumahku. Jangan ada yang coba-coba sentuh. Suasana di dalam rumah menegang seperti tali busur. Pak Bagus menatapku, aku membalas tatapannya. Adu kekuatan antara nelayan tua dan birokrasi raksasa pun dimulai. Tarik ulur berlangsung sampai siang. Pak Bagus tak menyangka orang tua kampung sepertiku bisa sekeras batu karang. Dia pakai bujukan, pasal hukum, bahkan ancaman halus soal sanksi kalau tidak kooperatif. Jawabanku tetap satu. Tidak, Pak Jaka dan Mbah Karto setia mendukung di belakangku. Di luar, kerumunan makin ramai, bikin situasi makin rumit. Melihat situasi buntu, Pak Bagus sepertinya mengalah sedikit. Dia mengajak Pak Kades dan stafnya keluar sebentar. Mungkin rapat strategi, aku tetap di rumah, merokok dalam-dalam menenangkan diri. Istriku keluar dari kamar membawakan teh hangat, wajahnya cemas. Pak, sudahlah. Aku mengangkat tangan, dia tahu maksudku. Jangan bicara Bu. Aku yang urus. Tak lama Pak Bagus kembali sendirian. Dia duduk di depanku, suaranya jauh lebih lunak. Pak Hasan, saya lihat Bapak orang yang punya prinsip kuat. Saya juga mengerti kekhawatiran Bapak. Begini saja, kita ambil jalan tengah. Saya ada tawaran. Mau dengar? Aku diam menunggu apa akal bulusnya. Peti ini untuk sementara kami biarkan di tempat Bapak. Aku agak kaget. Tapi ada syaratnya. Jangan sekali-kali dibuka paksa secara sembarangan. Itu terlalu berbahaya. Bapak harus janji soal ini. Dia menatap mataku. Aku mengangguk meski dalam hati ragu bisa menepati atau tidak. Dia melanjutkan. Kami tidak akan bawa petinya sekarang. Sebagai gantinya, kami akan datangkan tim ahli terbaik dari provinsi ke sini. Kita lakukan penelitian dan pembukaan peti langsung di halaman rumah Bapak. Bapak dan teman-teman bisa menyaksikan langsung dari awal sampai akhir. Semuanya transparan. Kalau terbukti barang negara, kita bicarakan kompensasinya. Kalau barang biasa, terserah Bapak mau diapakan. Bagaimana? Tawaran Pak Bagus mengejutkanku. Ini hampir memenuhi semua tuntutanku. Peti tidak keluar dari pengawasanku, dan aku bisa melihat prosesnya. Ini jelas kemunduran besar bagi pihak dinas. Mungkin mereka takut ribut besar dan kehilangan simpati warga. Aku melirik Pak Jaka dan Mbah Karto. Mereka mengangguk setuju. Ini solusi terbaik saat ini. Aku berpikir sejenak lalu menjawab, baik. Aku setuju tawaran itu. Tapi janji ya, semua harus terbuka. Kalau ada yang mencurigakan sedikit saja, aku tidak akan tinggal diam. Pak Bagus berdiri mengulurkan tangan. Saya janji, Pak. Kami bekerja menghormati hukum dan rakyat. Jabat tangannya cukup kuat. Kesepakatan sementara tercapai. Rombongan Pak Bagus berjanji akan kembali secepatnya dengan tim ahli, lalu pergi. Pak Kades menghela napas lega. Kerumunan di luar pun bubar setelah dijelaskan Pak Kades. Akhirnya halaman rumahku sepi lagi. Tapi hatiku tidak. Peti itu masih di sana seperti bom waktu. Dan kesepakatan ini cuma ketenangan sebelum badai yang lebih besar. Setidaknya, peti itu masih di tanganku. Bayangan senja memanjang di halaman, keributan mereda. Tinggal kami berdua dan peti besi sunyi itu. Kupikir semua sudah tenang. Ternyata badai sesungguhnya justru muncul dari dalam rumah. Anak tunggalku, Bayu, yang kerja merantau di kota, entah dengar kabar dari mana tiba-tiba pulang. Dia memarkir motor di tengah halaman, tanpa salam langsung menuju peti itu dengan wajah kaku. Dia melihat peti itu sekilas lalu menoleh padaku dengan nada menuntut. Bapak kenapa setuju sama omongan mereka? Bapak itu ditipu tahu. Aku kaget dengan sikapnya. Ditipu apa? Mereka mengalah mau periksa di sini, kita boleh lihat, kurang apa lagi? Bayu mendengus meremehkan.
Gaya tertawa anak muda zaman sekarang yang tak bisa kupahami. Bapak terlalu polos. Diperiksa di rumah memangnya kenapa? Nanti mereka bawa alat, bilang ini cagar budaya, ini senjata bahaya, terus disegel dan dibawa pergi. Bapak tahu apa soal alat mereka? Ujung-ujungnya cuma bisa percaya omongan mereka. Kita susah payah dapat, kenapa biarkan orang lain yang menentukan ini apa? Kenapa tidak kita buka duluan? Kita harus pegang kendali. Kalau kita tahu isinya, kita yang atur. Sekarang, malam ini juga, bawa gerinda atau las, potong 5 menit selesai. Kita lihat isinya, kalau emas, kita sembunyikan sebagian baru lapor, atau jual barang antiknya diam-diam. Kenapa harus bodoh jujur 100% terus rugi? Hasutan anakku membuat kepalaku pusing. Di satu sisi ada kehormatan nelayan tua yang memegang janji, di sisi lain ada logika anakku yang dingin dan realistis tentang dunia yang kejam. Aku tahu ucapannya tidak sepenuhnya salah. Zaman sekarang rumit, hati orang susah ditebak. Istriku pun mulai goyah. Ketakutan kehilangan harta dan kecurigaan pada pemerintah mulai tumbuh. Dia menatapku memohon. Pak, apa kita ikuti kata Bayu saja? Aku juga takut. Kalau orang-orang itu menipu kita bagaimana? Kita seumur hidup miskin, sekarang Tuhan kasih rezeki masa mau diambil orang begitu saja? Tekanan dari istri dan anak lebih berat daripada tekanan Pak Kades dan orang sekampung. Aku seperti berdiri di persimpangan jalan tanpa petunjuk. Menepati janji berisiko kehilangan segalanya dan dianggap bodoh, mengikuti kata anak berarti jadi orang licik yang ingkar janji. Seumur hidup aku jujur, tak pernah ambil yang bukan hakku. Masa di tua bangka ini aku harus kehilangan harga diri gara-gara peti besi? Aku duduk di balai-balai memegang kepala. Pikiranku kusut. Malam itu suasana rumah berat seperti timah. Makan malam tersaji tapi tak ada yang nafsu. Bayu mondar-mandir dengan wajah masam. Sesekali melempar kata, "Lihat saja nanti. Pasti menyesal." Istriku cuma menghela napas. Aku duduk diam sendiri. Janji kehormatan dengan Pak Bagus bertarung dengan hitungan untung rugi istri dan anak. Aku lelah. Tengah malam saat semua sudah tidur, aku masih duduk di balai-balai, sendirian di samping peti besi dingin itu. Cahaya bulan terang sekali malam ini, menyinari karat dan tritip peti itu sampai jelas, membuatnya terlihat makin ganjil. Aku menghisap rokok dalam-dalam. Apa nekat saja ya? Kata-kata Bayu terngiang. Harus pegang kendali. Tapi bagaimana caranya? Kalau dibuka ternyata isinya sampah? Bagaimana aku menipu pemerintah? Saat hati sedang kacau, terdengar langkah kaki di luar pagar. Suara Pak Jaka memanggil pelan, "Pak Hasan, sudah tidur?" Aku buru-buru buka pintu. Pak Jaka masuk menyelinap seperti bayangan, tangannya membawa tas kain yang kelihatan berat. Dia melihat sekeliling lalu menarikku ke pojok halaman, berbisik, "Aku tahu Bapak pasti lagi pusing. Aku juga di rumah tidak bisa tidur memikirkan ini. Aku tidak percaya janji orang dinas itu, Pak." Dia membuka tasnya. Isinya perkakas lengkap. Palu besar, bodem, linggis, dan pahat besi mengkilap. Aku kaget. "Jaka, buat apa bawa ini?" Pak Jaka menatap mataku tajam. "Kita kerjakan saja sekarang, Pak. Jangan ditunda. Malam makin larut makin banyak mimpi buruk. Besok siapa tahu ada maling, atau orang dinas berubah pikiran kirim polisi sita barang ini. Siapa yang tahu? Barang kita yang tentukan. Kita buka saja biar puas. Kita lihat isinya, kita sendiri yang tahu. Baru susun rencana. Kalau emas, kita bagi dulu buat jaga-jaga. Kalau bukan apa-apa, kita las lagi, tutup rapi, siapa yang tahu?" Ucapan Pak Jaka seperti tetes air terakhir yang menumpahkan gelas. Dia menyuarakan semua yang kutakutkan. Runtuh sudah keraguanku. Benar. Tidak bisa cuma duduk menunggu. Harus bertindak. Aku menatap Pak Jaka, lalu menatap peti di bawah sinar bulan. Tekad bulat muncul di hati. Aku sudah berjanji, tapi itu janji pada orang yang tak sepenuhnya kupercaya. Ini kesempatan mengubah nasib keluargaku dan saudara-saudaraku yang bertaruh nyawa di laut bersamaku. Aku tak bisa mempertaruhkannya pada janji orang lain. "Baik." Jawabku singkat sambil mengertakkan gigi. "Tapi jangan di sini." Bayu tidur di dalam.
Kalau dia bangun nanti ribut. Dan suaranya bisa bangunkan tetangga. Pak Jaka mengangguk. Aku juga mikir begitu. Bagaimana kalau di gudang bekasku di ujung desa? Tempatnya sepi, jauh dari rumah warga, mau ribut kayak apa tidak ada yang dengar. Aku setuju. Gudang KUD, Koperasi Unit Desa, itu sudah lama kosong. Cuma buat simpan jaring bekas, jarang ada orang. Tempat sempurna. Kami berdua saling mengangguk. Keputusan nekat sudah diambil. Malam sunyi ini, kami akan melanggar janji dan mencari kebenaran isi peti itu dengan tangan sendiri. Entah jadi rezeki atau musibah, kami tanggung bersama. Keesokan paginya, sebelum aku dan Pak Jaka sempat menjalankan rencana gila kami memindahkan peti, desa pesisir kami geger lagi. Ketenangan tak bertahan lama. Kali ini bukan warga yang penasaran, tapi tamu-tamu asing dengan mobil yang lebih mengkilap dari mobil dinas kemarin. Pertama, sekelompok pemuda berwajah sangar datang dengan 2 mobil sedan hitam. Mereka tidak masuk ke rumah, cuma berputar-putar di jalan desa, melirik ke arah rumahku, dan berbisik-bisik. Sangat mencurigakan. Kedatangan mereka bikin suasana desa tegang. Tak lama kemudian, sebuah mobil van berhenti. Orang-orang dengan kamera di bahu dan buku catatan turun terburu-buru. Mereka mengaku wartawan koran besar dari ibu kota provinsi, mau meliput nelayan miskin yang dapat harta karun. Mereka menyerbu rumahku, tanya ini itu, memotretku, istriku, dan peti itu dengan kilat blitz yang menyilaukan. Pertanyaannya sopan tapi terasa seperti interogasi. Puncaknya siang hari, sebuah mobil jeep yang bukan mobil Pak Bagus masuk halaman. 3 pria berpakaian preman turun, tapi auranya menakutkan, seperti aparat intel. Mereka tidak sebut nama atau jabatan, cuma bilang dari instansi terkait mau cek situasi. Salah satu yang ada bekas luka di pipi menatapku dingin dan berkata, Pak Hasan, hati-hati bicara. Jangan kasih tahu siapapun lokasi persis penemuan peti ini. Ini masalah keamanan negara. Mengerti? Keamanan negara. 2 kata itu bikin bulu kuduku berdiri. Ini urusannya jadi kemana-mana. Peti besi tua bisa mengancam negara? Kedatangan berbagai macam orang dengan tujuan beda-beda membuat desa kecilku jadi panggung kekacauan. Dan sejak saat itu, gosip menyebar secepat angin. Orang tidak lagi bicara soal emas permata. Gosipnya jadi jauh lebih mengerikan. Ada yang bilang isinya dokumen rahasia perbatasan laut, kalau aku buka aku bakal dituduh mata-mata. Ada yang bilang itu penyelundupan senjata, mafia bakal datang merebutnya. Bahkan ada yang bilang aku agen asing, tapi gosip paling mengerikan yang bikin satu desa ketakutan datang. Dari sumber tak terduga. Seseorang mendengar percakapan orang pintar yang lewat, katanya benda tak dikenal dari laut sisa perang bisa berisi bahan berbahaya. Kata bahan berbahaya di mulut warga berubah jadi nuklir atau radiasi. Orang-orang mulai berbisik peti itu berisi bom kotor atau sisa bahan kimia beracun yang memancarkan racun tak terlihat, bisa bikin satu desa kena kanker dan penyakit aneh. Ketakutan pada hal yang tak terlihat itu lebih mengerikan dari apapun. Gosip radiasi menyebar seperti api di bensin. Desa nelayan yang damai mendadak panik massal. Ketakutan akan kematian mengalahkan keserakahan. Orang-orang tidak lagi melihatku sebagai orang beruntung, tapi sebagai pembawa sial, teroris yang bawa racun ke desa. Perubahannya cepat sekali. Anak-anak yang biasa main kelereng di halamanku sekarang lari ketakutan begitu melihatku sambil teriak, "Kakek racun! Kakek racun!" Ibu-ibu tetangga yang biasa pinjam cabai sekarang lewat depan rumah sambil tutup hidung dan lari kecil. Teman-teman sesama nelayan di dermaga pun menghindar, cuma mengangguk kaku lalu pergi. Dalam sekejap, aku diasingkan di desaku sendiri. Ketakutan mereka memuncak sore harinya. Pak Yanto, nelayan sainganku yang memang tidak akur, memimpin belasan orang mendatangi rumahku. Mereka berteriak dari luar pagar, "Pak Hasan, punya hati nurani tidak? Kenapa bawa barang terkutuk itu ke kampung? Mau bikin satu desa mati sakit semua?" Orang lain menimpali, "Betul. Sejak peti itu datang anakku batuk-batuk terus tiap malam. Badannya gatal-gatal. Pasti keracunan itu." Tuduhan tak masuk akal makin menjadi-jadi. Mereka menuntut aku membuang peti itu atau menyerahkan ke pemerintah sekarang juga. Aku berdiri di teras, bingung dan sedih, istriku menangis di belakangku.
Bayu mau keluar berkelahi tapi kutahan. Melawan sekarang sama saja menyiram minyak ke api. Aku menatap wajah-wajah tetangga yang dulu akrab, kini penuh amarah dan ketakutan. Hatiku hancur. Akhirnya Pak Kades datang menengahi. Dia berjanji menenangkan warga, lalu memberiku saran. Pak Hasan, saya tahu Bapak tidak bermaksud buruk. Tapi demi menenangkan warga, bagaimana kalau peti ini dipindahkan ke gudang KUD lama di ujung desa? Tempatnya jauh dari rumah warga, temboknya tebal, aman buat semua, dan warga jadi tenang. Sambil nunggu tim ahli datang. Mendengar saran Pak Kades, aku sadar tak ada pilihan lain. Menyimpan ini di rumah sama saja memeluk bom. Aku mengangguk lemas. Penyesalan datang, kalau saja aku tidak serakah, kalau saja tidak kukaitkan jaring ke benda sialan itu. Gara-gara keserakahan sesaat, aku dijauhi warga dan bikin keluarga terancam. Harga harta karun ini terlalu mahal. Malam itu, peti dipindahkan ke gudang. Desa jadi agak tenang. Tapi bagi aku dan Pak Jaka, ini malam penentuan, tekanan warga, ancaman orang asing, dan fitnah kejam membuat kami terpojok ke tepi jurang. Kami harus bertindak. Tak bisa menunggu lagi. Sesuai rencana, malam ini kami akan membukanya. Tengah malam, saat desa tidur lelap, aku menyelinap keluar. Tidak bilang istri dan anak, takut mereka khawatir. Aku jalan lewat jalan tikus di pinggir pantai biar tidak ketahuan. Awan menutupi bulan, cuma sedikit cahaya bintang. Angin laut dingin dan suara ombak bikin suasana makin mencekam. Aku bertemu Pak Jaka di bawah pohon besar dekat lorong menuju gudang. Dia sudah siap dengan tas perkakasnya, dua kakek-kakek umur 60,70-an menyelinap ke gudang tua seperti maling. Gembok gudang yang sudah karatan sekali sentak oleh linggis Pak Jaka langsung patah krak. Masuk ke dalam, bau apek dan sarang laba-laba menyambut. Di tengah gudang yang luas, di bawah sorotan senterku, peti besi itu tergeletak sunyi, memancarkan hawa dingin yang bikin merinding. "Ayo mulai, Pak," bisik Pak Jaka. Suaranya campur aduk antara semangat dan tegang. Dia mengeluarkan palu besar dan linggis. Aku menyenter gembok peti. Karatnya parah, tak ada celah, harus dihancurkan. Pak Jaka menyelipkan ujung linggis yang tajam ke celah antara tutup dan badan peti, di dekat gembok. Dia memberi kode, aku mengangguk. Tang. Tang. Suara palu menghantam linggis bergema di dalam gudang. Jantungku mau copot rasanya. Kami menahan napas mendengarkan situasi luar. Untung sepi, cuma suara jangkrik, krak. Pukulan kedua membuat linggis masuk lebih dalam, serpihan karat muncrat. Pak Jaka mengerahkan seluruh tenaganya mencongkel linggis. Urat lengannya menonjol, keringat mengucur. Sialan, keras banget. Memang barang pemerintah beda. Dia menggeram. Aku ikut memegang linggis, menambah tenaga. Dua orang tua ini memeras sisa tenaga terakhir melawan tutup besi yang keras kepala. Hampir setengah jam kami bermandi keringat dan memukul besi, akhirnya terdengar suara KRAAK yang keras. Pengunci di bagian dalam patah. Dari celah yang terbuka, menyembur bau apek, bau kertas tua, dan bau logam yang menyengat. Kami saling pandang, terengah-engah, tapi mata berbinar. Pak Jaka menekan linggis sekali lagi, dan tutup peti yang berat itu terbuka perlahan dengan suara engsel berdecit mengerikan. Dengan tangan gemetar, aku mengarahkan senter ke dalam peti yang baru terbuka. Jantung berdegup kencang menanti kilauan emas. Pak Jaka juga menahan napas, mengintip dari balik bahuku. Tapi, tidak ada emas permata, tidak ada batangan emas, tidak ada uang dolar, tidak ada barang antik mahal. Senter hanya menyinari pemandangan yang sama sekali berbeda. Bagian dalam peti dilapisi karet tebal yang sudah menguning. Di dalamnya ada beberapa tabung film seluloid seukuran lengan, tumpukan dokumen tebal yang lembab dan pinggirannya berjamur, serta benda-benda logam berkarat yang terlihat seperti suku cadang mesin rusak yang berserakan. "Apa ini?" teriak Pak Jaka. Suaranya penuh kekecewaan dan kebingungan. "Mana hartanya? Mana emasnya? Cuma sampah kertas dan besi tua begini?" Dia terduduk lemas di lantai, menjambak rambutnya sendiri. Kenyataan di depan mata tak bisa dipercaya. Harapan mengubah nasib, mimpi jadi orang kaya, musnah seketika jadi asap. Aku juga kecewa berat, tapi rasa penasaran segera menggantikan kekecewaan.
Kenapa tumpukan kertas dan besi rongsok ini harus disimpan dalam peti besi sekuat ini? Pasti ada alasannya. Aku dengan hati-hati mengambil tumpukan dokumen paling tebal. Sampulnya dari kulit, sudah agak rusak karena air, tapi tulisan tangan rapi di depannya masih bisa dibaca. Laporan kegiatan survei geologi kelautan tahap 3, 1979. Aku membalik halaman kertas yang sudah menguning itu satu persatu. Isinya penuh angka, gambar teknik, grafik rumit, dan catatan yang tak kupahami. Tapi satu hal aku tahu, ini bukan sekadar kertas bekas. Ini data penelitian ilmiah. Tabung film itu pasti rekaman dokumentasi, dan besi-besi itu bagian dari alat penting. Dugaan Pak Haji Salam dan Pak Bagus benar semua. Ini barang lembaga penting. Pak Hasan, lihat ini. Tiba-tiba Pak Jaka berseru. Dia mengambil gulungan kertas besar yang terbungkus plastik tebal dari dasar peti. Kami membukanya hati-hati. Itu adalah peta laut terperinci dari perairan depan desa kami. Tapi beda dengan peta yang biasa kami pakai. Selain garis lintang bujur, ada banyak simbol aneh, angka kedalaman, dan area-area yang dilingkari spidol merah. Terutama di area tak jauh dari tempat kami biasa memancing, ada tanda bintang di area luas, dan di sebelahnya ada tulisan tangan, potensi sumber daya alam, area prospektif. Perlu eksplorasi lanjutan. Aku dan Pak Jaka saling pandang, kehilangan kata-kata. Sumber daya alam, entah itu minyak, gas, atau mineral, kami sadar kami sedang memegang rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar emas bajak laut. Ini adalah hasil kerja keras ilmuwan puluhan tahun lalu yang hilang, dan peta ini mungkin bisa membuka masa depan yang benar-benar berbeda bagi desa nelayan miskin kami. Kebenaran ini begitu mengejutkan sampai membuat kami terpaku. Saat matahari mulai terbit, aku dan Pak Jaka masih duduk lemas di samping peti yang terbuka di dalam gudang. Kepala kami pening memikirkan penemuan semalam. Senang, syok, takut campur aduk. Kami sudah melanggar janji dan membuka peti. Sekarang harus bagaimana? Saat kami masih bingung, terdengar suara mobil dari jalan desa. Kali ini bukan satu, tapi banyak. Firasatku bilang mereka sudah datang. Benar saja, tak lama kemudian, Pak Bagus, Pak Kades, dan sekelompok orang asing menyerbu masuk gudang. Di barisan depan ada seorang pria tua berambut putih semua, memakai kacamata tebal. Penampilannya seperti dosen, jalannya cepat sekali dan berwibawa. Di belakangnya anak-anak muda bawa koper-koper logam. Warga yang penasaran juga ikut mengerumuni gudang. Melihat gembok rusak dan peti terbuka lebar, wajah Pak Bagus berubah merah padam. Dia menatapku dengan mata marah dan kecewa. Pak Kades wajahnya pucat pasi. Aku tahu aku salah. Tapi aku berusaha tetap tenang. Aku berdiri, menangkupkan tangan, dan berkata, "Bapak-bapak, maaf saya tidak bisa pegang janji." Tapi keadaannya memaksa. Belum selesai aku bicara, pria tua berambut putih itu menerobos Pak Bagus, langsung menuju peti. Dia tidak peduli petinya rusak, matanya cuma tertuju pada isinya. Tangan tuanya yang gemetar mengangkat satu tabung film, lalu mengambil laporan tebal yang semalam ku baca. Dia membalik halamannya, matanya menyipit di balik kacamata tebal. Tiba-tiba bahunya berguncang. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Dia mendekap tumpukan dokumen itu di dada dan berkata dengan suara serak, "Ketemu?" Benar, ini barangnya. Setelah 40 tahun akhirnya ketemu. Gudang sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Pak tua itu. Pak Bagus mendekat dan bertanya hati-hati, "Profesor Wijaya, benar ini data dari lembaga kita?" Pria yang dipanggil Profesor Wijaya itu mengangguk berkali-kali, suaranya masih parau. "Benar. Tidak salah lagi. Ini semua hasil penelitian mendiang Profesor Hadi dan rekan-rekannya saat ekspedisi 1979. Kami kira semua hilang selamanya di dasar laut karena kecelakaan badai waktu itu, ya Tuhan, tak kusangka hari ini bisa melihatnya lagi." Lalu Profesor Wijaya menoleh padaku dan Pak Jaka. Di matanya tidak ada amarah, cuma rasa terima kasih yang meluap-luap. Dia menggenggam tanganku erat-erat. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Bapak-bapak tidak tahu betapa besar jasa kalian. Data ini harta karun tak ternilai, bukan cuma warisan lembaga kami, tapi aset negara. Data ini akan membantu kami meneliti perubahan geologi benua, memprediksi bencana alam,
dan membuka jalan ekonomi kelautan baru bagi negara kita. Jasa Bapak tidak akan dilupakan negara dan rakyat. Mendengar ucapan profesor, aku bengong. Aku melirik Pak Jaka, dia juga melongo menatapku. Dua nelayan tua bodoh ini cuma beruntung, tapi dibilang melakukan hal hebat, kertas-kertas dan besi tua yang hampir kami anggap sampah itu ternyata aset negara? Kebenaran ini lebih mengagetkan daripada nemu peti emas. Semua rasa bersalah dan takutku hilang seketika. Berganti rasa bangga yang aneh dan hati yang lega. Cerita tentang peti data ilmiah itu menyebar cepat. Gosip radiasi, barang terlarang, harta karun, semuanya lenyap seperti buih sabun. Berganti dengan kekaguman dan hormat warga padaku. Orang-orang yang kemarin mau mengusirku, hari ini menunduk hormat, minta maaf berkali-kali, dan memujiku. Aku memaklumi mereka. Mereka tidak jahat, cuma takut. Hati manusia memang begitu, mudah digoyang gosip, tapi juga mudah kembali baik kalau tahu kebenarannya. Seminggu kemudian, pemerintah provinsi menggelar upacara penghargaan besar di Balai Desa. Aku, Pak Jaka, Rizky, dan Mbah Karto pakai baju batik baru yang seumur hidup tak pernah kami beli, naik ke panggung. Disaksikan gubernur, bupati, ilmuwan, dan seluruh warga, kami menerima piagam penghargaan dari kementerian dan hadiah uang tunai 200 juta rupiah. Aku memegang piagam dan uang itu dengan tangan gemetar, tak bisa bicara. Tapi yang paling bikin terharu adalah keputusan lembaga penelitian. Profesor Wijaya mengumumkan secara resmi mengangkatku sebagai penasihat kehormatan lapangan bagi tim peneliti muda, karena pengalamanku membaca laut. Nelayan tua sepertiku jadi penasihat lembaga besar, itu kehormatan yang tak pernah terbangkan dalam mimpi. Namun, hadiah terbesar masih belum muncul. Beberapa bulan kemudian, berdasarkan peta laut dan data di peti itu, Dinas Kelautan dan lembaga penelitian melakukan survei besar-besaran. Dan mereka benar-benar menemukan apa yang ditunjukkan peta itu. Bukan emas atau tambang, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga bagi kami nelayan. Zona tangkapan ikan baru yang luar biasa kaya. Ternyata area yang dilingkari itu adalah jalur migrasi ikan purba dan tempat berkumpulnya nutrisi laut yang tak pernah tersentuh. Hari pertama kapal-kapal desa kami pulang dari sana, dermaga mau pecah rasanya saking gembiranya. Semua palka kapal penuh ikan mahal. Ikan-ikan yang dulu harus dicari jauh sampai tengah samudra atau untung-untungan, sekarang melimpah. Kehidupan desa pesisir kami berubah total. Tiap rumah jadi berkecukupan, rumah bilik diganti tembok, anak-anak sekolah tinggi. Yang paling penting, anak muda desa seperti anakku Bayu, tidak perlu lagi merantau ke kota jadi kuli. Mereka pulang kampung, beli kapal, dan membangun kekayaan dari laut bersama bapaknya. Aku melihat anak-anak dan cucu-cucu berkumpul rukun, hatiku hangat sekali. Namun ada satu yang tak berubah, cintaku pada laut. Meski sudah tua dan jadi penasihat, aku tak bisa berhenti melaut. Aku masih sering pergi dengan KM Samudra bersama teman-teman tua, tapi kini bukan cuma cari makan. Aku pergi untuk mendengar, merasakan, dan mencari hal baru yang disembunyikan laut. Kadang aku bawa peneliti muda, mengajari mereka cara baca arus, baca angin, cari ikan. Dan aku ceritakan pada mereka kisah peti besi itu, perjalanan kami yang penuh gejolak. Setiap duduk sendiri di haluan melihat matahari terbenam, aku teringat peti besi tahun 1979 itu. Dia tidak memberiku emas permata, tapi memberiku sesuatu yang jauh lebih mahal. Dia memberi kemakmuran bagi desaku, masa depan bagi anak muda, kebanggaan bagiku, dan rasa hormat dari orang lain. Dan yang terpenting, dia memberiku pelajaran hidup. Harta terbesar bukanlah yang bisa kau simpan sendiri, tapi yang bisa kau bagikan untuk kebahagiaan orang banyak. Kisahku kemudian ditulis wartawan jadi berita panjang, menyebar ke seluruh negeri dan menginspirasi banyak orang. Bukti bahwa hal paling berharga sering datang dari tempat tak terduga, dan selama punya hati jujur dan lapang, laut takkan pernah mengecewakanmu.